Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sadar nggak sih sekarang banyak fenomena anak muda akan mengibarkan bendera One Piece di 17 Agustusan nanti. Nah, ini kenapa? Gua sudah mencari di ChatGPT apa alasan anak muda itu ingin mengibarkan bendera One Piece di 17 Agustus nanti. Oke, check it out. Banyak fenomena anak muda sekarang yang ingin mengibarkan bendera One Piece ketika 17 Agustusan. Nah, ini fenomena yang cukup unik ya, karena eh, ada hal yang luar biasa di pandangan anak muda zaman sekarang ini. Nah, setelah saya itu searching, nanya ChatGPT kesana kemari, ada beberapa kesimpulan. Pertama itu, pengibaran bendera One Piece itu adalah simbol kebebasan dan anti tirani. Nah, itu kata ChatGPT ya. Jadi banyak yang menganggap bahwa bendera Luffy ini adalah lambang kebebasan mutlak dan juga lambang perlawanan terhadap pemerintahan dunia. Dan yang kita tahu bahwa anak muda sekarang itu melek politik ya, dari medsos, dari platform yang lain juga mereka mendapatkan informasi bagaimana tentang kezaliman atau ketidakadilan yang mereka rasakan di dunia nyata atas berbagai macam kebijakan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa di negeri ini. Nah, jadi mereka itu atas dasar itu sebagai simbol kebebasan dan juga simbol perlawanan terhadap tirani, mereka mau mengibarkan bendera One Piece tersebut. Nah, yang keduanya itu adalah rasa kebersamaan dan solidaritas ya, karena kita tahu sendiri kan kru Luffy itu solidaritasnya itu sangat kuat, bahkan bukan hanya antar kru ya, aliansinya juga itu sangat kuat sama sekali gitu. Nah, di sana anak-anak muda itu terinspirasi gitu. Mereka itu melihat penderitaan di berbagai macam wilayah, baik itu di dalam dan luar negeri. Mereka sadar nyata ini sumber kezaliman ini berasal dari aturan atau kebijakan yang diterapkan terhadap rakyat oleh penguasa di negeri ini. Jadi atas nama kebersamaan dan solidaritas mereka itu mau mengibarkan bendera One Piece. Nah, terus yang ketiganya itu tren dan viralitas kata ChatGPT ini. Karena banyak banget konten di TikTok, Real Shot yang bikin bendera One Piece jadi tren, terutama pas momen keramaian kayak konvoy, karnaval, atau lomba Agustusan. Ya, sekarang kan kita bisa lihat sebelum viral ini banyak bendera One Piece ketika aksi bela Palestina. Nah, ini menjadi daya tarik bagi anak muda untuk ikut mengibarkan bendera One Piece juga. Nah, yang keempat, protes simbolik. Ya, ini kata ChatGPT ya. Ini juga bentuk sindiran halus, bendera bajak laut lebih kerasa milik kita daripada bendera partai atau simbol-simbol politik lainnya. Nah, ini uniknya. Karena kita melihat bagaimana sepak terjang partai atau misalkan organisasi yang memiliki bendera itu tidak ada belanya sama sekali terhadap rakyat, dan ada di anime ini bendera One Piece itu seolah-olah milik mereka, milik kita gitu. Jadi kita itu berani gitu kan. Ini adalah milik gua, ini adalah simbol perlawanan gua, ini adalah simbol kebebasan gua, dan gua akan ngibarinya nanti pas 17 Agustusan sebagai bentuk protes dan sebagai bentuk perlawanan terhadap semua kezaliman yang terjadi di negeri ini. Ini benar-benar luar biasa ya, Bro. Bagaimana anak muda itu sungguh berani, sungguh terbuka pemikirannya gitu kan. Nah, terus sebagai eh, sebagai simbolik bahwa bendera bajak laut itu adalah milik kita. Bendera Lupi ya. Tapi ada juga ya yang ingin ngibarin bendera Shirohige, itu bendera Revolution Army gitu kan, bendera Dragon itu ya nggak masalah gitu. Yang penting mereka itu merasa memiliki bahwa bendera itu adalah milik mereka gitu. Nah, yang kelimanya itu identitas fandom dan escapism. Mereka bangga jadi anak One Piece jika bendera itu jadi lambang komunitas dan mimpi bebas. Kabur sejenak dari realita yang bikin mumet. Misalkan harga BBM naik, korupsi di sana sini gitu kan. Terus yang kemarin juga yang baru-baru itu pembekuan rekening gitu kan. Nauzubillah min dzalik gitu. Aduh, luar biasa kejamnya sekali itu. Nah, terus banyak lagi kezaliman-kezaliman terhadap rakyat di negeri ini gitu. Akhirnya sebagai rasa ingin menunjukkan perlawanan, ingin menunjukkan pelarian, kita supaya itu mau mengibarkan bendera One Piece tersebut gitu. Nah, yang keenamnya itu
kebebasan kreatif dan gaya rebellion soft gitu kan. Jadi gaya pemberontakan yang lembut. Nah, anak muda suka yang beda, nyeleneh, rebel tapi tetap lucu. Jadi bawa bendera Luffy pas 17-an dianggap keren, unik dan bikin panggung di medsos. Nah, seperti itu tujuannya. Tapi dari semua itu eh dari yang ChatGPT berikan jawaban itu, yang paling kena itu adalah simbol perlawanan, simbol protes atas semua kezaliman, aturan yang diterapkan terhadap bangsa ini. Nah, itu yang menjadi motivasi anak-anak muda yang merasa memiliki bahwa bendera Luffy, bendera kru Mugiwara itu adalah miliknya sebagai simbol dari pemikiran mereka. Sungguh luar biasa. Nah, kalau menurut kalian itu gimana? Silahkan di komen ya, bro. Kita nanti akan ngebahas tentang bendera Night Ride juga. Terus akan ngebahas mengenai metode revolusi Monkey D. Dragon itu. Apakah bisa diterapkan di dunia ini? Ataukah kita itu memiliki metode yang eh, benar-benar sahih, benar-benar pasti berhasil dan pasti disetujui oleh semua rakyat baik Indonesia maupun seluruh dunia itu. Nah, ternyata ada. Jadi bukan hanya metode revolusi dragon, tapi itu juga akan kita bahas dan nantikan di siaran selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.